Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener gak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener gak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Anto Aprianto dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, seperti biasa di rubrik yang muda yang bertakwa kali ini, yang kita sudah kehadiran seorang narasumber kita yang sudah pasti ya. Setiap kali rubrik ini dibahas, ya beliau setia menggawangi membimbing kita untuk sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Ustadz Muhammad Iwan Januar, sarjana ilmu komunikasi yang akrab dipanggil dengan sebutan Ustadz Iwan. Nah, beliau adalah penulis buku-buku remaja, ya. Salah satunya adalah buku Ledakan Potensimu, Ustadz ya. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Moga-moga sehat dan barokah. Baik sobat muda yang beriman, selama 30 menit ke depan kita akan sama-sama membahas tema yang menarik di rubrik yang muda yang bertakwa kali ini. Itu tentang berprestasi itu nggak mesti juara kelas. Wah, judulnya agak bikin kita mengernyitkan dahi nih. Kok bisa? Nah, kita akan bahas tentunya setelah kita dengarkan yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sobat muda, telah hadir kaos Islami eksklusif khas anak muda, desain by Tufail Al-Ghifari. Desain 1, Tauhid Crazy, karena demokrasi bikin Ustadz jadi oportunis. Desain 2, Jihad Aduhai, menikah adalah pelumas revolusi. Desain 3, Anti-Zionist Action, Israel is the real terrorist. Desain 4, Our Jihad Never Die. Desain 5, Al-Wala Wal-Baro. Desain 6, Rasul Fikri, Don't Trust the Media, Just Be the Media. Desain 7, Shahadatain, Stay Muslim, Don't Fool. Desain 8, Malcolm X, I Believe in Islam. Desain 9, Tauhid Generation, Sorry, It's Not For Sale. Desain 10, Islam Loves Indonesia, aku cinta negara ini, tapi aku lebih cinta agamaku. Desain bisa dilihat di www.tufailghifari.multiply.com. Harga Rp55.000 sudah termasuk ongkos kirim. Oke. Jangan sampai kehabisan. Hubungi bagian distribusi di 0817 828 638. Ayo segera pilih desainmu. Keep gaul and funky, juga Islami. Ustaz, kenapa sih banyak orang tua dan juga remaja yang selalu mengkaitkan ya prestasi itu dengan juara kelas atau juara misalnya Olimpiade Sains? Benar nggak Ustaz pendapat seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua itu memang rata-rata ya selalu mengkaitkan prestasi dengan gelar juara ya, juara kelas, juara Olimpiade Sains, juga di cabang olahraga atau juara kesenian ya, kayak begitu. Kenapa itu yang sering diomongin? Karena itu yang kelihatan gitu. Yang gampang keukur kan kayak begitu ya. Iya. Misalkan lu anak saya ini hebat, lu apa hebatnya? Juara kelas, misalkan. Oh, anak saya hebat, apa hebatnya? Juara makan. Juara makan kerupuk gitu kan, misalkan senasional misalkan gitu.
Karena itu yang gampang diukur. Wah, sehingga wajar kalau banyak orang tua nih, termasuk orang tua kita barangkali ya, itu kalau ngomongin prestasi pasti selalu yang dihubung-hubungkan adalah yang tadi, yang gampang kelihatan gitu ya. Jadi kalau pas kitanya ini lagi memang kita ya nggak pernah jadi juara gitu ya, itu biasa-biasa aja deh, standar gitu ya. Orang tua pasti kan suka ngomong, makanya kamu kayak si itu dong, belajarnya rajin tuh, dia juara kelas gitu kan. Atau kayak si itu tuh, dia juara ini puisi misalkan. Atau kayak situ lagi juara renang gitu kan. Atau kayak si itu juara balap karung misalkan gitu ya. Untung anaknya juga nggak kritis tadi. Kalau anaknya kritis bilang, ya udah mama punya anaknya dia aja. Bisa kali ya. Ya. Nah itu kan kalau udah ortu kita ngomong kayak gitu, kuping kan merah ya. Aduh, langsung tertekan batin ya. Udah kayaknya pengen ditelan bumi aja deh gitu ya kalau bisa. Tapi memang itulah gambaran yang banyaknya sih orang tua ngomongin kayak begitu ya. Jadi kalau dibilang kenapa orang tua selalu mengkaitkan prestasi dengan yang gitu-gitu, ya wajar karena itu yang keukur, yang kelihatan. Walaupun nah ini orang tua suka lupa dengan ngomongin kayak begitu, sebetulnya bikin anak kita nih sebagai anak jadi tertekan, desperate, putus asa, dibebani gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan kita punya kakak atau punya adik yang juara gitu kan, dibandingin tuh. Terus kasih sayangnya beda gitu. Tuh kayak si kakak tuh hebat dia juga, atau kayak adik kamu tuh dia udah juara itu kan di TK-nya, misalkan gitu. Kamu mahasiswa IPK-nya gitu-gitu aja misalkan gitu ya. Wah, itu makin stres aja jalan. TK sama ya perguruan tinggi. Itu memang jadi kalau kita nggak tahan-tahan ya, aduh ya ampun, kayaknya udah jantung tiap hari dia gitu. Nah kadang juga orang tua ngukurnya dari ini sih Sad ya. Kalau anaknya itu pintar itu dari dua sisi. Kalau nggak bahasa, misalnya cerdasnya secara matematik, itu benar nggak Sad kalau kayak gitu? Ya intinya sih sebetulnya apa yang gampang kukur aja. Kan orang tua suka lupa ya. Ini juga nih buat pesan buat orang tua nih ya. Yang lihat kan, berapa matematikanya nih? 9, bangga gitu kan. Jarang misalkan yang pas anaknya misalkan ya udah bisa sholatnya dengan baik benar, bangga, hajinya lancar, jarang-jarang lah gitu ya. Atau anaknya udah mau pakai kerudung, pakai jilbab gitu kan. Jarang juga tuh orang tua yang bangga gitu ya. Jarang banget. Pasti selalu yang itu yang diukur sifatnya akademik atau yang gampang kelihatan lah di tengah-tengah kita kayak begitu. Itu jadi tadi ini akhirnya bikin remaja yang prestasinya biasa-biasanya jadi stres luar biasa. Nah, katanya San ya, dampak dari opini ini kan akhirnya jadi muncul saja dalam diri remaja itu sikap negatif gitu. Apalagi misalnya kalau nilai rapot-rapotnya itu pas-pasan. Pas-pasan ya. Ini benar nggak sih dampaknya seperti itu? Bener banget ya. Jadi orang tua suka nggak nyadar bahwasanya mereka itu dengan ucapan-ucapannya bisa bikin remaja anaknya jadi putus asa itu ya. Bahwa tekanan-tekanan itu malah bikin remaja jadi terasa beban gitu kan. Dan juga minder jadi minder juga. Apalagi kalau ada saudaranya yang berprestasi, jadi gitu kan. Waduh, udah gitu juga kelihatan orang tuanya melakukan pilih kasih kepada anak-anaknya. Kalaupun nggak pilih kasih, karena sejak awal udah ditanamkan opini kayak begitu, akhirnya dia juga merasa orang tua saya nggak sayang sama saya gitu. Nah ini yang berbahaya ya. Nah buat kamu-kamu yang ngalamin kayak begini, jangan sampai kamu merasa putus asa. Walaupun sedih itu wajar ya. Tapi kalau sampai kemudian putus asa, merasa orang tua pilih kasih segala macam, ini harus dihindari begitu. Berarti bisa juga akhirnya mengakibatkan ini ya saja remaja-remaja yang akhirnya jadi pemberontak gitu saja. Mungkin aja gitu. Jadi akhirnya hidupnya tuh bengal abis gitu. Ya. Bisa dua hal, bisa jadi dia liar gitu kan. Wah, kesel, bete sama orang tua, atau yang kedua bisa akhirnya dia ini mengucilkan diri, diam aja, tertutup gitu ya, kayak orang tetelo gitu ya. Dia menjadi tertutup, gitu, jadi minder, jadi akhirnya nggak percaya diri. Ada juga remaja akhirnya begitu, karena terus sama orang tuanya ditekan mulus supaya berprestasi, ternyata nggak punya prestasi, gitu. Emang nggak mampu, emang nggak mampu ya. Akhirnya dia udah kehilangan self confidence, hilang percaya diri. Akhirnya emang aku ini orang bodoh, aku ini. Wah, jadi menyalahkan diri sendiri saja. Jadi emang aku ini bodoh. Padahal dia nggak bodoh, padahal kebetulan dia ini bolot begitu ya. Sama aja saja. Dia merasa dia tertekan gitu ya. Yang harusnya orang tua tuh bisa ngasih semangat. Ya ketika anak itu jatuh bisa dibangunin mentalnya. Orang tuh malah nyecer gitu.
Itu sih kamu belajarnya nggak udah, makanya besok ikut bimbel lah. Kalaupun dia ikut bimbel, terpaksa gitu. Bukan karena sebuah kesenangan, itu yang berbahaya. Iya. Jadi intinya bagi orang tua juga jangan membebani sesuatu yang di luar dari kemampuan anaknya gitu ya. Jadi kita harap nih orang tua kalau dengar acara ini jangan memberikan beban yang over nih pada anak gitu. Ustaz kelihatan tuh ya, teman-teman sobat mudanya pada girang, hore asik. Gitu, nah, kamu yang itu jangan girang dulu. Udah belajar belum gitu kan? Jangan-jangan asik, prestasinya cekak karena emang nggak pernah belajar gitu ya. Tapi ada juga Ustaz yang kayak gini, Ustaz. Misalnya orang tuanya memberikan pilihan kepada anaknya, terserah kamu jadi apa. Itu juga salah, Ustaz ya. Jangan dong. Nanti kalau dia milih jadi dinosaurus, jadi King Kong gimana gitu. Tuh, milih jadi Rian misalkan ya. Dari Jombang. Atau Noval begitu kan. Wah, salah juga kalau misalkan di orang tua. Pokoknya saya sih nggak memaksakan kehendak pada anak. Silakan anak saya mau jadi apa aja. Wah, mau jadi apa aja. Bahaya saja. Iya, harusnya diarahkan. Dikasih alasannya kalau kamu pengen jadi misalkan pegawai negeri ya begini. Kalau kamu ingin misalkan punya wirausaha gini. Kalau kamu jadi arsitektur nih kayak begini. Kamu pengen jadi seorang misalkan teknisi yang kayak begini, teknisi misalkan. Kalau kamu ingin jadi berkarya di bidang seni, ya ini. Jadi harus dikasih argumen. Dan kalau haram, kalau haram jangan dibiarkan. Padahal saya berbakat loh. Nyopet misalkan. Itu jangan, itu kan. Makanya uang saya juga sering hilang di lemari begitu. Itu ngaco itu, jangan itu. Baik, nah, oke sobat muda, itu bincang-bincang awal kita tentang berprestasi itu nggak mesti juara kelas. Yang pasti jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita di rubrik yang muda yang bertakwa ini, tentunya setelah kita dengarkan yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Gile, gue lagi punya masalah nih. Mending gue telepon ke Ustadz Iwan Januar aja deh. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita. Siapa hamba terbaik. Waduh, HP Ustadz Iwan kok ada RBT lagu ini? Ini kan lagunya Voice of Islam. Tapi benar juga sih. Kan setiap masalah itu ujian dari Allah. Assalamualaikum. Ada apa toh? HP-nya sekarang ada RBT-nya ya? Oh iya. Saya senang banget dengan pesan di lagu itu. Emangnya ada apa toh? Nggak jadi, Tad. Loh, kok nggak jadi? Iya, Tad. Soalnya tadi sebenarnya saya mau konsultasi. Nah, saya lagi punya masalah, Tad. Tapi setelah saya dengerin pesan di lagu tadi, Allah menguji kita dengan masalah. Jadinya saya sadar bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini ujian dari Allah untuk saya. Tinggal saya lakoni aja solusi yang diberikan Allah dalam persoalan ini. Makasih ya, Tad, RBT-nya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai deh masalahnya. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan HP Anda sebagai pengingat dan nasihat buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Allah menguji kita dengan masalah. Aktifkan RBT untuk HP Anda. Caranya, untuk pengguna Indosat, ketik set spasi 1806127, kirim ke 808. Ketik set spasi 1806127, kirim ke 808. Untuk pengguna Tri, ketik 3660070, kirim ke 1212. Ketik 3660070, kirim ke 1212. Mari menimbang. Jadikan hidup Anda lebih berkah dengan syariah. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, ya bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, kamu masih bersama saya Anto Aprianto dan narasumber kita yang pasti Ustadz Iwan Januar. Nah, dan kali ini kita ya lagi ngangkat sebuah tema yang menarik ya, tentang berprestasi itu gak mesti juara kelas. Wah ya, ini kayak ngomong orang tua ya. Gak ada tapinya yang ngomong kayak gitu, Ustadz. Bukan gak ada, tidak banyak gitu ya yang mengerti bahwa anaknya itu sebetulnya berprestasi bukan hanya di kelas gitu, tapi dalam kehidupan misalnya. Kehidupan di alam lain. Kehidupan ini saja, kehidupan bidang-bidang lain maksudnya. Ya, bidang lain, terutama dalam misalnya
menjalankan perintah Allahnya. Iya, Baik. betul. Nah, sobat muda, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Sebenarnya selain jadi jawara kelas atau sains, ada nggak sih prestasi lain yang bisa dicetak sama kita, yang bisa dibanggakan? Kita kudu sadar ya bahwa ya tiap orang itu Allah kasih karunia itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dia lebih cepat menangkap dalam bidang bahasa ya. Jadi dia ahli menulis ya, berpuisi misalkan ya. Atau ada juga orang yang cepat sekali melakukan proses dalam bidang yang sifatnya matematik ya, berhitung ya, fisika, kimia. Ada juga mungkin yang dia lebih cepat dalam bidang-bidang yang lain, mungkin olahraga, seni dan sebagainya ya. Itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya sebetulnya tiap orang tuh punya kesempatan yang sama. Kita punya peluang yang sama untuk berprestasi. Hanya karena ada orang yang lebih cepat daripada kita dan juga mungkin lebih keras usahanya ya daripada kita. Kita belajar 3 jam, dia 5 jam misalkan gitu kan. Nah, kita udah teler tidur, dia masih terus belajar gitu kan. Jadi lebih cepat menguasai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tapi don't worry, bahwa pada intinya semua orang itu sama. Cobalah kamu sekarang introspeksi dulu cara belajar. Jangan-jangan kamu nggak berprestasi bukan karena kamu itu nggak pinter, tapi karena salah dalam pola belajarnya. Misalkan dengan pakai sistem kebut semalam gitu kan. Besok mau ujian baru belajar, baru minjem buku ya gitu. Jadi akhirnya nggak berprestasi begitu. Nyindir saja. Nggak ngingetin aja saya. Nah, ini akhirnya wajar kalau coba kalau dari awal-awal sering berlatih gitu kan. Kan pepatah bilang Allah bisa karena biasa. Betul. Kalau sering berlatih akhirnya insya Allah terampil menjawab soal-soal apa itu matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya begitu ya. Makanya di sini kita harus introspeksi dulu. Jangan-jangan kita salah dalam pola belajar. Yang kedua, kalau pola belajar sudah oke gitu kan, termasuk kita banyak baca soal, nanya sama teman yang pinter ya, dan segala macam. Lalu kemudian ternyata kita ya masih kalah juga nih, kedodoran sama teman kita lain yang lebih canggih ya, otaknya lebih pinter gitu. Ya jangan khawatir bahwa yang penting sudah ikhtiar. Ikhtiarnya sudah maksimal gitu. Kalau ikhtiarnya belum maksimal, bilang saya emang nggak bakal jadi juara, itu bukan nggak bakat, malas itu ya. Cuma nyari pembenaran aja. Betul, nyari pembenaran aja. Harus ikhtiar dulu dong, buktikan dulu semangat kita belajar begitu. Tapi juga bahwa kalaupun kita nggak bisa nyetak prestasi di bidang sains ya, karena kan akademik cuma salah satu dari sekian bidang kehidupan lain yang bisa kita bikin prestasi di sana. Betul. Mungkin kamu punya prestasi di bidang yang lain, misalkan jago masak gitu kan. Nah, yang nggak semua orang itu teman-teman kamu bisa gitu kan. Nah, itu bisa dikembangkan. Mungkin nanti kamu bisa punya restoran gitu kan, atau minimal buka pesanan makan catering misalkan gitu, atau bisa masak jual ke teman-teman di sekolah. Gak semua orang juga punya kemampuan menjual marketing ya. Ada yang malu saya jualan. Tapi kalau kamu memang berani, itu sudah satu prestasi sebetulnya ya. Atau juga misalkan kamu punya prestasi dalam olah vokal, jadi seorang nasider misalkan gitu ya, bisa bersenandung. Sebelum nasid jadi itu dulu, jadi kori. Gitu. Jadi kori ya, punya suara bagus, pinter baca Quran, itu juga prestasi ya. Jadi banyak deh sebetulnya bidang-bidang prestasi yang bisa kita raih ya, sehingga itu bisa nanti membuat kita senang gitu. Yang pasti sebelum menentukan itu juga harus disandarkan pada kebolehan ya tadi. Betul ya. loh. Islam boleh apa enggak sih gitu. Nah, enggak boleh kamu berprestasi jadi cheerleader misalkan gitu kan. Saya jadi penyanyi rock aja deh. Atau penyanyi rock gitu, atau misalkan berprestasi jadi apa misalkan di dunia hitam misalkan ya. Jadi geng curanmor gitu ya. Atau ini trek-trekan ya, balap motor liar gitu kan. Pemuda berbadan gelap. Itu. Nah, itu jelas bukan prestasi. Itu nista kalau itu ya. Nah, tuh ya sobat muda sekalian, ya kamu udah dengar kan sebetulnya tiap orang tuh punya talent ya, punya talenta, punya kemampuan yang sama. Tapi di sini kita nggak menerima ya, kamu nggak usah ketik reg spasi. Ya. kita bukan ya. Kita bisa ubah hidup Anda gitu kan. Kita nggak bisa ngerubah hidup Anda ya. Nggak bisa, cuma Allah yang bisa. Sekalian hanya Allah ya, yang pasti ya berusaha. Nah, baik, nah Ustaz, selanjutnya nih Ustaz ya. Gimana sih cara kita supaya bisa memompa Ustaz bakat dan kemampuan kita ini? Tadi kan udah pertama kita ini dulu Ustaz ya, mengetahui dulu dalam diri kita itu sebenarnya bakatnya apa. Betul. Itu, nah gimana Ustaz setelah kita tahu bakat kita ini misalnya sesuatu tertentu gitu kan, terus untuk memompanya gimana? Maka harus banyak belajar. Tetap dimanapun intinya banyak belajar lah ya.
Ya kayak orang main game kan, tadinya nggak bisa, tapi karena sering main terus, lama-lama jadi canggih kan. Betul. Bisa naik level gitu kan, malah bisa buka level-level yang rahasia gitu kan. Nah, ini pun sama, misalkan kamu ternyata, wih senang juga nih ya kita bikin situs, bikin blog gitu kan. Nah, kenapa nggak kamu kembangkan gitu kan? Ada loh ya pemuda Indonesia yang dia akhirnya bisa punya penghasilan karena apa? Dia punya desain mainan yoyo gitu kan, desain warnanya segala macam, covernya gitu kan. Itu bisa. Atau juga ada remaja yang punya prestasi, dia misalkan desain kaos gitu kan, dia jual ke teman-temannya. Atau ternyata dia seneng dengan otak-atik motor kan, ini dia bisa betulin motor teman-temannya. Itu bisa jadi satu prestasi juga. Intinya mau belajar gitu kan, mau belajar, mau terbuka, jangan malu. Insya Allah kita menemukan, oh saya senang banget nih sama dunia otomotif misalkan gitu ya. Saya terus gede pengen tukang ojek aja misalkan. Jadi supir angkot ini. Iya, jadi harus berani mencoba dan mau belajar dan jangan patah semangat gitu. Itu susah ya kalau biasanya kalau udah jatuh susah ya, kalau orang udah gagal tuh kadang-kadang serasa dunia ya tidak berpihak sama kita. Waduh, jangan begitu Santo. Jadi sering dengerin ya. WK. Ya. Atau misalnya kadang-kadang orang kan gini Ustaz ya. Dalam hal misalnya pengen jadi orang yang berprestasi atau jadi orang sukses, itu kan memilih untuk hoki atau tidaknya. Wah, saya nggak hoki nih gitu. Nggak boleh saja. Aduh, syirik gitu. Syirik ya. Pokoknya ingat firman Allah ya. Ingat firman Allah di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah enggak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri mau mengubahnya. Ketik respasi Allah. Tanya sama Allah gitu kan. Baca Quran gitu kan. Bebas pulsa loh, apalagi pada malam sepertiga malam terakhir. Itu sampaikan unek-unek. Iya, kita respasi pada Allah sana. Mau pakai berapa karakter juga itu. Bebas pokoknya Allah itu mendengarkan di sana. Jadi jangan putus asa, apalagi sampai berpikir hoki nggak hoki. Itu nggak cocok lah, nggak sebagai seorang muslim. Nah, tapi masalahnya Ustaz, ada juga nih banyak remaja yang cuek. Kalau mereka ini nggak punya prestasi, nggak apa-apa deh gitu kan. Kalau saya nggak berprestasi juga nggak apa-apa. Toh udah ada kok presiden, tuh udah ada juga menteri juga. Gimana Ustaz? Bener. Kalau itu masih hidup, udah banyak orang kok gitu ya. Nah kalau yang kayak begitu itu kemungkinan pertama ya dia udah putus asa banget. Karena mungkin orang tuanya nuntut gitu kan. Pokoknya kamu harus ini matematika harus 90 paling kecil gitu kan. Kalau kuliah IPK paling kecil 4 misalkan begitu ya. Iya, 2,4. 1,4. Gitu misalkan ya. Atau kamu nih kalau udah Agustusan kamu harus juara tuh. Kalau makan kerupuk kamu harus bisa ngabisin punya teman lawan kamu gitu kan. Kayak begitu ya. Nah, stres lama-lama gitu kan. Orang tua aku banyak menuntut nih gitu kan. Gitu. Karena orang tuanya pengacara gitu ya. Banyak nuntut. Jadi gitu. Nuntut ya banyak ya. Jadi stres juga begitu kan. Akhirnya dia putus asa gitu kan. Udah deh, Pak. Ternyata coba ini gagal, ini nggak bisa. Orang tua terus ngomong, itu lama-lama dia desperate, putus asa juga begitu kan. Tapi yang kedua juga karena memang anaknya ini males gitu kan, dimanjakan oleh fasilitas orang tua. Karena bokapnya pejabat, mobilnya banyak, karena bandar angkot ya bapaknya gitu. Bandar angkot. Juga rumah uang saku juga banyak. Akhirnya nggak tertuntut berprestasi. Apain lah belajar sungguh-sungguh, duit udah banyak. Dapat warisan. Lulus kuliah kerja ada perusahaan bokap. Ya. Taunya gitu. Bapaknya gulung tikar. Iya, karena bapaknya pedagang tikar ya, gitu digulung-gulung gitu. Nah, bisa juga karena dimanjakan oleh fasilitas gitu kan. Jadi nggak merasa mau berprestasi. Atau yang ketiga, karena udah minder banget gitu kan. Jadi orang tua juga nggak bercukupan, ya miskin lah gitu ya. Dia juga sekolah di sekolah yang sekolah yang tidak mendukung lah ya dalam masalah fasilitas belajar gitu. Teman-temannya juga senasib sepenanggungan, sama-sama miskin juga begitu kan. Akhirnya merasa melihat dunia, kayaknya aku nggak bisa menggapai dunia deh dengan keadaan seperti sekarang ini. Akhirnya betul-betul putus asa. Itu bisa terjadi. Gitu. Ya. Nah, masalahnya Ustaz nih, gimana nih supaya kita bisa jadi orang yang sukses, berprestasi, punya mental juara agar jadi juara setiap hari ya kan susah saja. Gimana Ustaz biar bisa berprestasi di dunia dan di akhirat, ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini Kang Anto. Jadi pertama kita ini harus
yakin bahwa Allah ciptakan manusia itu sama semua. Gak ada yang berbeda, kualitasnya sama. Saya mukanya beda sih. Kalau itu memang nasib ya. Harus bersyukur toh pada Allah ya. Jangan lihat pada saya gitu ya. Harus terima padanya toh, gitu ya. Jadi harus berpikir bahwasanya semua orang itu diberikan potensi yang sama. Potensi kemampuan yang sama gitu. Ya kalau antum maning wajah bisa stres lihat saya toh gitu ya, karena nggak tercapai begitu ya. Gitu. Harus face off dulu versi plastik gitu ya. Nah, jadi semua orang punya potensi yang sama, kemampuan sama. Bagaimana kesempatan? Kesempatan itu sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan. Pertama dengan ikhtiar fisik, kedua dengan doa. Kita minta pada Allah, ya Allah mudahkanlah segala urusanku gitu kan. Ya bisa baca Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allah tolonglah yasir ya, mudahkanlah segala urusanku, karena Allah lah yang bisa memudahkan urusan. Belum tentu orang yang kaya punya kesempatan dia mau memakai kesempatan tadi. Kalau udah malas, nggak ada dia semangat untuk berprestasi kan. Belum, ya bisa jadi kita nih yang ya orang tua biasa-biasa aja gitu kan, apalagi mungkin kurang bisa mencetak prestasi yang luar biasa. Kan banyak kejadian ya. Iya. Anak-anak yang ya tinggal di kampung pedalaman, ternyata ketika dewasa. Tapi ini bukan resensi film, bukan ya. Bukan resensi novel, bukan. Ternyata dia bisa menjadi seorang pengusaha misalkan, seorang terpelajar, ulama atau pejabat. Itu kan prestasi yang luar biasa. Banyak kok ya orang-orang besar itu yang mereka kecilnya dalam keadaan serba susah ya. Contoh misalkan Thomas Alva Edison, itu kan orang yang juga hidupnya kekurangan. Kalau dari Muslim Ustaz ada nggak figur yang ya banyak lah, misalkan seperti Bilal kan mantan budak gitu ya. Tapi karena dia berusaha sungguh-sungguh, ini dia orang yang mulia begitu ya. Dan masih banyak lagi, misalkan Imam Syafi'i itu orang yang duafa juga. Kalau belajar dia harus mengutin kertas di tempat-tempat sampah. Dia pungutin, lalu dia yang kosong-kosong dia pakai untuk menulis ilmu, untuk mencatat ilmu dari guru-gurunya itu. Tapi kemudian menjadi seorang kampiun fikih gitu kan, juara yang luar biasa. Itulah mental juara setiap hari walaupun nggak minum susu begitu. Ya, nah di sini saja peran siapa aja saja untuk mendukung prestasi ya anak-anak gitu atau prestasi remaja ini, sebetulnya pihak mana aja yang kudu berperan? Yang jelas orang tua ya. Orang tua tadi di awal tuh jangan sampai orang tua ngasih beban yang berat pada anak, nuntut macam-macam. Apalagi membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang utan, anak orang lain begitu ya. Itu jangan begitu ya. Gimana sih anak orang utan bisa manjat pohon, kamu nggak bisa ya? Iya. Saya anak bapak. Itu. Jadi jangan dibanding-bandingkan karena beda statusnya itu kan. Betul. Nggak sama. Allah sendiri kok nggak pernah ngasih beban yang berlebih pada manusia kan? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah ngasih beban melainkan sebatas kemampuan manusia begitu. Ketika kita nggak bisa sholat berdiri, maka Allah kasih kesempatan duduk, berbaring dan seterusnya. Puasa Ramadan nggak bisa karena sakit, silakan nanti qadha pada hari yang lain begitu. Betul. Apalagi ini cuma sekedar prestasi pelajaran gitu kan. Bukan menentukan. Iya, nggak ada urusan dosa atau nggak dosa. Yang penting belajarnya sungguh-sungguh nggak nih. Itu bisa jadi dia berprestasi nilainya bagus karena nyontek misalkan ya. Karena ya PMP posisi menentukan prestasi. Karena duduknya sebelah sama yang pinter bisa nyontek gitu kan. Betul. Iya, jadi belum tentu yang juara kelas itu mereka juga karena kerja keras. Bisa jadi karena nyontek begitu kan. Nah, jadi artinya orang tua nih yang mohon buat para bapak ibu harus memberikan dukungan yang besar pada anak-anak gitu kan. Ketika anak kita jatuh nilainya seakan dapat nilainya dapat kursi kebalik ya. Nilai 40 matematikanya, jangan malah disudutkan gitu kan. Kamu sih gitu kan, kayak bapak dong. Bapak berapa? 0 lah. Jadi bapak nggak sekolah. Jadi bapak sekolahin kamu. Bapak nggak pernah dapat nilai merah. Kenapa? Karena nggak sekolah bapak. Pantas kalau gitu. Jadi harus bisa terutama ketika jatuh. Kalau lagi anak kita berprestasi sih gampang disokongnya. Kalau pas lagi jatuh gitu ya, dapat nilai jelek atau misalkan yang paling berat gak naik kelas, orang tua harus bisa membangkitkan semangat. Malah bukannya malah semakin menyudutkan gitu kan. Nah, ini satu hal yang harus diwujudkan oleh orang tua. Berikutnya apalagi tentu para guru sebetulnya sekolah ya. Para guru bisa memberikan wawasan yang luas tentang prestasi. Jadi ngerti apa yang namanya juara kelas itu bukan segala-galanya. Ada hal lain dalam sekolah yang harus diwujudkan. Itu barangkali Kang Abah. Oke, nah sobat muda sekalian yang dimuliakan Allah,
ternyata ya berprestasi itu ya nggak mesti identik dengan juara kelas. Betul sebetulnya. banget. Yang pasti kalau kita sebagai generasi muda Islam, ya berprestasi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang betul-betul bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang insya Allah akan ridho kepada kita ya dari dunia hingga nanti ke akhirat. Ideal banget deh ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang seperti itu. Nah, Amin. baik sobat muda sekalian, bagi kamu yang pengen nanya, konsultasi, ngasih saran, kritik dan lain sebagainya, kamu bisa kirim ya melalui email di alamat mediaislamnet@yahoo.com atau bisa juga via SMS di 0856 9492 4411. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang ya Voice of Islam, radio-radio seluruh Indonesia yang menyiarkannya, juga topik-topik lainnya, bisa kamu ya buka di www.klikvoice.com. Saya Anto Aprianto akhirnya mengucapkan terima kasih banyak buat Ustaz Ridwan Sama-sama. menyampaikan ya ilmunya buat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan juga buat sobat muda sekalian yang sudah mendengarkan siaran kita dari awal hingga akhir. Pesan Anto yang terakhir, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Namun, selama kita masih punya harapan, pasti akan ada perubahan. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi orang yang menangis karena kesalahannya itu orang yang beruntung. Percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Nasihat tentu akan sangat berguna. Justru ya kalau kita mengakui perbuatan salah kita, insya Allah pertama udah pasti Allah senang dong. Nah itu ya, dalam satu hadis tuh dalam di kitab Riyadhus Shalihin itu digambarkan Allah sangat senang kepada orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, Anda tidak sendiri. Nasihat-nasihat dari kami akan hadir setiap hari. Nasihat-nasihat sakinah dari Ustazah Latifah Musa bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Nasihat-nasihat muda barokah dari Ustadz Iwan Januar bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.